Baik, saya Nudu Afatansyah. Kali ini saya mau membahas materi terkait determinan. Determinan itu bersangkut paut dengan matriks. Jadi sekilas saja saya akan jelaskan kalau mencari matriks inverse, ya, itu rumusnya 1/, determinan matriks dikali adjoint matriks tersebut. Seperti inilah rumusnya untuk inverse matrix. Nah, ini rumusnya 1/, determinan A, matriks itu matriks A dikali adjoint A. Lalu kita lanjut ke mencari determinan, karena ini akan saya bahas terkait determinan. Untuk determinan ordo 2x2, ordo matriks 2x2, ya, 2 baris 2 kolom, itu mudah, yaitu determinannya tinggal A kali D dikurang B kali C. Seperti itu. Jika kalian menemukan matriks yang berordo 3x3, artinya banyak, itu bukan memakai cara determinan yang 2x2, tetapi menggunakan cara metode Sarus. Metode Sarus ini kita, ya, caranya itu menjabarkannya seperti ini. Ini matriks, di sampingnya ditulis ulang, tapi untuk untuk 2 kolom ini saja yang ditulis ulang, ya kan, ADG ya kan, BEH. Setelah itu kita kalikan menyerong seperti ini. A dikali E dikali I tambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Cukup sampai di sini, di pojok kiri bawah, ya, seperti ini. AI, ya kan, ditambah BFG tambah CDH, lalu dikurangkan dengan, ya, misalnya kan tadi kan berakhir di sini, lalu sekarang kita yang mengurangkan yang berakhir di sini sebelah kiri, yaitu CEG dikurangkan dengan CEG, dikurangkan lagi dengan AFH, dikurangkan lagi dengan BDI. Lanjut. Nah, ini adalah definisi terkait kofaktor dan minor. Jadi saya akan menjelaskan apa itu minor dan kofaktor. Jadi ya, sampai di sini saya langsung menjelaskan ke ini, ya, contohnya aja. Jadi contoh minor, misalnya nih, minor itu, ya, jadi gini, apabila kalian menemukan matriks yang di atas ordo 3x3, itu tidak bisa menggunakan metode Sarus, tetapi menggunakan minor dan kofaktor untuk mencari determinannya. Maka dari itu, cara minor yang saya akan jelaskan terlebih dahulu itu seperti ini. Misalnya matriksnya itu entah sampai berapa, ya, ini tuh. Yang penting matriksnya itu banyak lah, lebih dari 3, ordonya lebih dari 3x3. Kalau menemukan seperti ini, matriksnya banyak, itu menggunakan minor, yaitu minor dengan plus, minus, plus, minus, plus, minus. Itu di hasil matriksnya nanti, ya. Nah, ini akan berlanjut, ya. Ketika akhirnya nanti minus, maka di sini aturan plus, gitu. Tapi kan ini akhirnya plus, ya. Jadi di sininya lanjut bawahnya itu minus. Plus minus, plus minus. Nah, di sini minus, akhirnya di bawahnya jadi plus. Seperti itu. Nah, untuk kofaktornya nanti saya kasih tahu di sini, ya. Contoh soal. Tadi kan minor itu kan poin-poin tentang angka-angka matriksnya jadi plus minus, ya. Definisinya itu. Nah, kalau kofaktornya seperti ini. Kofaktor itu perkalian antara minor dan si matriks tersebut. Seperti ini misalnya.
ada ya 1,2 nih aturan nih. Mencari minor dan kofaktor 1,2. Minornya itu seperti ini. 1,2 itu bermaksud baris 1 kolom 2 ya. Baris 1 kolom 2. Nah, baris 1 kolom 2 bukan untuk dipilih tapi untuk ditutup. Ditutup. Ini tuh ditutup. Anggap tidak ada. Yang ada hanya 5, 7, 8, 4. Maka ditulis di sini. 5, 7, 8, 4. Nah, lalu menggunakan cara determinan yang ordo 2 kali 2. Yaitu 5 kali 4 dikurang 7 kali 8. Kan sama dengan min 36. Nah, untuk kofaktornya, ya, itu dengan cara minus 1. Kenapa minus 1? Karena minus 1 ini ya dipangkatkan dengan soalnya itu tentang baris dan kolom itu kan 1 dan 2. Jadi 1 ditambah 2 seperti itu. Dikali minor. Minor itu kan min 36. Jadi minus 1 ya dipangkatkan 1 plus 2. Artinya minus 1 pangkat 3. Nah, kalau minus 1 kali minus 36 artinya 36. Itu kofaktornya. Ya udah. Belajar kofaktor dan kominor itu masuknya ke teorema ekspansi Laplace. Jadi langsung aja nih ke contoh soalnya biar kalian nggak pusing-pusing banget. Ya. Ini adalah kofaktor. Kofaktor. Kita harus menghitung determinan matriks A. Nah, ini kan ordo 3 kali 3 ya. Kalian boleh menggunakan sarus, yaitu dengan cara 2 kolom ini dipindahkan ke sini, lalu menggunakan cara yang tadi, ya, baris gitu. Kali, ya kurang gitu. Adapun dengan cara ekspansi Laplace, yaitu dengan determinan untuk mencari matriks A itu berawal dari baris 1 kolom 1. Jadi baris 1 kolom 1 itu ada 3 kan? 3 baris 1 kolom 1. Maka ditulis 3 di depan. Nah, kofaktornya ini baris 1 kolom 1 kita tutup ya. 7 2 8 6 min 6 sisanya ya kan? Maka kita kalikan 3 dikali seperti yang tadi kofaktor sama minornya. Ya. 72 8 min 6. Oke. Nah, ini plus ya kan? Ini plus karena emang minornya itu plus ya kan? Setiap awal itu plus. Lalu kita beralih ke 4. Jadi ekspansi Laplace itu kita cari baris mana yang mau kita jadikan minor dan kofaktor. Kalau saya baris 1 ini ya. Terserah kalian mau baris 2 itu bisa. Yang penting seperti ini caranya. Kalau misalkan pertama 3 berarti tutup ini dan ini tutup. Sisanya ini. 72 8 min 6. Lalu kalau misalkan selanjutnya 4 saya tutup baris pertama kolom kedua. Karena 4 di baris pertama kolom kedua ya kan. Nih. Baris pertama kolom kedua. Maka sisanya 1, 2, 9, min 6. Ya kan, saya tulis. 1, 2, 9, min 6. Nah, ini kan 4. Ini 4. Kenapa di sini min? Nah, karena itu adalah minor. Tadi plus, min, plus. Ya kan? Seperti itulah, teman-teman. Nah, begitupun dengan 5. 5, saya tutup kolomnya, saya tutup barisnya. Sisanya 1, 7, 9, 8. Ya. Dan 5 saya tulis di depannya dengan plus. Karena minornya tadi dengan cara minor plus min plus. Oke, ini udah 2 kali 2 matriksnya ya, berordo 2 kali 2. Kita kalikan aja untuk mencari determinannya. 7 kali min 6 dikurang 2 kali 8. Hasilnya akan
seperti ini. Lalu ini juga sama, 1 kali min 6 dikurang 2 kali 9, hasilnya min 24. Dan seterusnya. Jika udah seperti ini, kalian hitung, maka hasilnya seperti ini. Min 353. Ini contoh soal buat kalian kerjakan di rumah, oke? Lalu, ada teorema-teorema dalam mencari determinan. Jika A mempunyai suatu baris atau kolom bernilai 0, nih ya. Misalnya saya jadikan contohnya itu baris saja yang 0, 0 semua. Itu determinannya sama dengan 0. Kalau kalian tidak percaya, silakan hitung dengan metode Sarus atau ekspansi Laplace. Kedua, jika dua baris atau kolom berbeda maksudnya dua baris atau kolom berbeda, ya kan, berbeda semua kan. Nah, A itu dipertukarkan. Determinan matriksnya menjadi min determinan A. Jadi gini. Ini kan berbeda semua baris atau kolomnya ya. Nggak ada yang sama kan. Maka bisa kita tukarkan. Ini tukar jadi ke sini. Ya kan. 57 min 1 jadi di sini. 321 jadi di sini. Dan determinannya itu adalah minus. Seperti syarat. 3. Jika suatu baris atau kolom dari A dikalikan dengan suatu konstanta U. Nah, jadi jika baris atau kolom itu ada yang dikalikan dengan konstanta U, dengan artian U-nya itu sama ya. Misalnya U-nya 3 nih. 3. Terus 3 semua. Nah, maka determinannya itu menjadi seperti ini. U dipangkatkan N. N itu dapat dari mana sih? Ya, itu. Si U-nya ini loh. Jadi U dipangkatkan dengan U lagi. Maksudnya. Tetap ditulis 3 min 1, 2. Gitu. Artinya ini 3 min 1, 2. Yang sisanya ya ditulis di sampingnya. Untuk dikalikan. Nah, seperti itulah. Nah, ini maaf ya seperti ini. Tumpuk-tumpuk. Jadi 4. Ada syarat yang keempat, jika dua baris atau kolom berbeda dari A identik, maka determinan sama dengan 0. Nah, baris atau kolom yang berbeda dari A yang hampir sama, itu determinannya menjadi 0. Nih, 2, 2, 4, 4, 1, 1. Kalau kalian menemukan seperti itu, berarti kemungkinan besar determinannya 0. Kalau tidak percaya, silakan dicoba. Ya, artinya ini baris atau kolom itu identik ya. 2, 4, 1 baris kolom ke-1, kolom keduanya 2, 4, 1, kolom ketiganya kolom ketiganya 2, 4, 1 juga. Artinya itu identik. Maka matriks determinan matriksnya itu 0. Lalu syarat kelima nih ya, ini dia nih. Kita langsung ke contoh ya. Misalnya jika suatu baris dari matriks A ditambahkan dengan K kali baris yang lain. Jadi misalnya baris ditambah kali K itu berapa aja, ditambah baris lain lagi. Determinan matriksnya menjadi determinan A. Itu. Seperti inilah contohnya. 252 min 1, 29, 311. Karena baris pertama dari matriks sebelah kiri ditambahkan 2 kali baris kedua. Jadi gini, baris pertama dari matriks sebelah kiri, berarti ini, yaitu dari hasil baris pertama ditambah 2 kali baris kedua. Jadi 2 ditambah 2 min 2. Jadi kan 2 dikurang 2. Ya, 2 ditambah 2 kali min 1. Jadi min 2. Jadi 2 kurang 2 sama dengan 0 ya kan. Nah, seperti itu. Ini pun sama. 5. Coba ya, misalnya 5.
ditambah 2 dikali baris kedua itu 2. 2 kali 2 4. Jadi 5 tambah 4 9. Nah, seperti itulah. Bisa kita hitung determinannya suatu matriks dengan mereduksi baris atau kolom. Nah, contohnya menghitung determinan suatu matriks dengan mereduksi baris atau kolom. Nah, ini. Kolom keempat dengan min 3 kali kolom pertama. Jadi C4. C4 itu baris keempat dikurang 3 dikali baris ke 1. Baris keempat, misalnya 7 ya. 73. Oh, ini nih. 173 min 26. 173 min 26. Oh, artinya jika kalian menemukan ini, ya, bentuk yang seperti ini, maka, ya, kolomnya itu misalnya, kolom 4, itu hasil dari, kolom 4 ini, maaf ya, kolom 4 ini hasil dari yang matriks ini dengan cara seperti ini. Misalnya 3, ya kan, kolom 4 itu kan ada 3, 6, 0, min 5. Misalnya 3 dikurang 3 dikali kolom 1, jadi min 3 kali kolom 1 itu min 3, jadi 3 kurang 3 sama dengan 0 kan. Begitupun dengan 6, sama 6, ya, baris keempat, kolom keempat, maaf, 6 dikurang 3 dikali 2, 6 juga, ya kan, min 6, jadi kan min 3 kali 2, min 6. 6 kurang min 6, 0. Nah, seperti itulah. Jika udah menemukan segitiga atas seperti ini, ya, dengan cara cepat lah gitu. Ini tuh berarti cara cepatnya, ini tuh. Nih, kolom keempat dikurang 3 kali kolom pertama, itu cara cepatnya, supaya mendapatkan hasil matriks yang menjadi segitiga atas, segitiga bawah, maaf. Nah, maka hasilnya diagonalnya dikalikan 17 kali 3 kali min 26. Inilah determinannya. Seperti itu. Nih, matriks segitiga. Ada lagi nih ya, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, itu maksudnya tadi ya. Nah, ini kan matriks segitiga bawah. Nanti ada juga matriks segitiga atas. Itu sama kok. Jadi ntar hasilnya dikalikan aja diagonalnya itu. Ini diagonal tuh ini ya. Lanjut ya ke teorema 2. Jika A adalah matriks segitiga, maka determinan A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utamanya. Nih, matriksnya itu kan matriks atas ya, ini tuh, segitiga atas. Maka diagonalnya itu dikalikan supaya menjadi determinan matriks ini. Diagonalnya aja yang dikalikan. Hasilnya min 6. Kalian bisa coba ntar buktinya dah. Dipakai determinan, lalu samakan dengan hasil yang ini. Sama atau tidak. Teorema 3. Teorema 3 itu seperti ini ya. Bentuk blok dengan A dan B adalah matriks bujur sangkar. Bujur sangkar itu matriks yang ordonya sama, 2 dikali 2 gitu ya. Nah, kalau ada yang bentuk seperti ini, A, B, X, ya, 0 ini ya. 0 apa? Oh ya, saya bingung. Pokoknya seperti itulah. Ya, ingat aja, ini kan 0 di sini. Berarti dia segitiga dong. Segitiga atas. Maka determinan A kali B gitu. Atau A kali B baru dideterminankan, itu boleh. Nah, ini untuk ya determinan dan inverse matriks teorema 4. Jika A dan B adalah matriks n kali n, berarti ordonya sama, misalnya 2 kali 2, 3 kali 3, atau 4 kali 4 gitu. Maka determinan A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Itu sama tuh kan bentuknya.
Nah, jika contoh soalnya ini di sini ya, mencari determinan, ada A sama B. Kalau saya dikalikan dulu, baris kali kolom, ini ya, terus baris kali kolom kedua, taruh sini, baris kali kolom ketiga, baris kedua kali kolom pertama taruh di sini, dan selanjutnya. Ketika udah A dikali B, matriks A dikali B, baru saya determinankan. Seperti itu. Nah, ini teorema 4 bisa diperluas menjadi seperti ini ya. Determinan A kali B kali C sama dengan determinan A determinan B kali determinan C. Seperti itu. Teorema 5. Banyak banget ya teoremanya. Kalian harus sabar. Matriks A berukuran n kali n invertible jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Jika kasus ini berlaku, maka determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Ini sebenarnya bukti aja ya. Jika determinan ini dinaikkan, maka dikali seperti kali kan. Tetapi pangkatnya jadi minus. Nah, seperti itulah cara mudahnya. Jika A, nah teorema 6, jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka determinan A pangkat A transpos nih ya sama dengan determinan A. Oh, jadi jika A itu matriksnya suatu matriks bujur sangkar, maka determinan A transposnya itu sama dengan determinan A. Jadi sama aja ya gitu ya. Suatu matriks disebut ortogonal jika A inverse sama dengan A transpos. Wah, jadi hebat seperti ini ya dengan teorema tuh. Jadi lebih mudah. Jadi ini A transpos itu sama dengan A inverse kalau bentuk matriksnya itu ortogonal. Jika A ortogonal, maka I sama dengan A kali A transpos. Nah, ini pindah ruas aja ya sebenarnya tuh. Seperti itulah beberapa jenis yang memudahkan determinan matriks dari teorema 1 sampai 6, dan tadi dengan metode Sarus serta metode ekspansi Laplace. Jadi cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan channel kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengajaran kepada kalian. Itu bisa kalian komentar di bawah di YouTube ini. Makasih.